Goro dan teman-teman yang telah memenangkan pertandingan ketiga dalam kejuaraan musim dingin pergi menjenguk Katsuhiko yang jatuh sakit di tengah pertandingan. Syukurlah, kelihatannya kau baik-baik saja. Iya, setelah tidur semalaman demamku sudah turun. Berarti aku bisa ikut dalam pertandingan perempat final besok. Kita lihat dulu keadaanmu, baru bisa diputuskan. Kalau bukan aku yang menjaga gawang, siapa lagi yang bisa? Hah? Kau tidak usah khawatir, kan masih ada Goro. Saat adu penalti kemarin, dia sudah menjaga gawang dengan sangat baik. Aku melihatnya di berita, memang Goro lumayan juga. Tapi kalau aku, semua bola akan aku tangkap. Kau ini sombong sekali. Kok bisa Sifatmu yang satu itu tidak berubah ya. Hentikan, lepaskan aku. Kalian, dia ini kan masih belum sembuh. Sudahlah. biar saja Goro di pertandingan pakai sakit segala. Hentikan, aku kan sedang sakit. Oh begitu ya, berarti besok kau tidak bisa bertanding, begitu? Bukan, aku cuma bercanda. Dasar kau ini ya, sudah dikatakan. Masuk. Tatsuhiko, maaf mengganggu. Maaf ya. Selamat siang. Katsuhiko, kelihatannya kondisimu sudah mulai membaik ya. Goro, ada yang ingin aku bicarakan. Ikutlah denganku sebentar. Iya. Hah? Benarkah itu? Hah? Tentu saja, itu pun kalau kau punya minat untuk melakukannya. Iya, tapi ini terlalu mendadak. Beri aku waktu untuk berpikir. Tapi kupikir ini bukanlah penawaran yang buruk buatmu. Ini? Kaset video? Ada yang memintaku untuk menyerahkan kaset itu padamu. Kau akan tahu sendiri setelah melihat kaset video itu. Siapa itu? Cuma itu pesan darinya. Dari siapa ya? Antonio, ini pertandingan seri A. Tapi, kenapa dia mengirimkan video ini padaku? Hebat. Apa benar dia pemain sepak bola seperti aku? Pengambilan keputusannya juga cepat. Tendangannya akurat. Kontak fisiknya yang kuat. Dan keseimbangan yang tidak goyah meskipun lari dengan kencang. Tembakan yang sangat dahsyat. Jadi ini yang disebut sebagai pertandingan seri A yang paling kuat di dunia. Kemampuannya benar-benar tinggi. Majulah Goro! Ya! Aku ingin melawannya. Aku ingin pergi ke tempat itu dan bertanding melawannya. Kami melihat adu penaltinya, kau sangat hebat ya. Ini bekal buatanku, silakan dimakan. Tapi aku kan... Kalian semua kena kartu merah. Kalian percuma saja kalau mengejarnya. Karena akulah yang sudah mengurusi Goro sejak dia masih belum terkenal. Kalian mengerti? Hal itu kan bukan urusan kita. Mereka tidak tahu malu. Ya. Berjuang ya, Kak. Hentikan. Sebentar lagi Kapten harus bertanding. Kalau memang kalian punya niat untuk mendukungnya, maka kalian tidak boleh mengganggunya. Kapten, ayo. Iya. Terima kasih Yukiko, kau sudah menolongku. Tidak. Kadang ada saatnya kau harus berkata tegas. Iya. Kurang ajar. Memang sih Yukiko adalah manajer yang hebat. Tapi sebagai seorang istri, akulah yang lebih cocok. Awas ya. Hei kalian, ayo minggir. Hei Goro, cepat ke sini. Tim Kagokaku ternyata hebat sekali. Tidak ada yang memperkirakan jalannya pertandingan akan berat sebelah seperti ini. Babak kedua baru dimulai. Tim Kagoshima sudah unggul 4-0.
Apakah tim Itsukai Bisa Chichuo merebut sudah 4 tidak angka punya dari kesempatan? Itsukai Chichuo Kekuatan yang selalu serangan bisa luar masuk ke biasa dalam dari kejuaraan Kagoshima nasional. Gakuen. Benar sekali. Tim Kagoshima kekuatannya meningkat drastis dibandingkan dengan saat kejuaraan nasional waktu itu. Kapten Susami melewati lawannya dengan sangat indah melalui dribblenya, kekuatan yang sangat mengerikan, bagaikan panser yang sedang melaju. Hebat sekali. Pemain nomor 10 Susami. Ternyata di Kagoshima ada pemain yang sehebat itu. Tapi dalam kejuaraan nasional, Susami tidak ikut sepak bola, melainkan kendo. Kendo. Lebih hebat lagi, dia adalah pemain kendo nomor 1 di SMU Jepang. Pemain kendo nomor 1 di Jepang. Itsukai Chichuo berhasil membawa bola sampai ke garis depan, akan tetapi pertahanan Kagoshima begitu ketat. Apakah bolanya akan diumpan? Oh, operan yang sangat jauh. Dalam keadaan terdesak dia memberikan umpan tengah. Ini kesempatan yang bagus. Lompatan yang tinggi sekali. Kiper berhasil merebut bola terlebih dahulu. Ya, dengan tangannya yang panjang dan loncatannya yang begitu tinggi, inilah Kuki, kiper yang hebat yang bisa mencapai 350 cm. Wah, kiper Kuki itu juga tidak ada saat kejuaraan olahraga nasional. Iya, saat kejuaraan itu, Kuki ikut dalam olahraga bola voli. Hah? Apa? Bola voli? Dengan memanfaatkan tingginya yang 195 cm itu, dia menjadi pemain tengah nomor 1 dalam kejuaraan. Mereka akan menjadi lawan berat kita. Iya benar, kalau seperti ini, bola tinggi di depan gawang pasti akan diambil. Sepertinya semua pertarungan di udara nantinya akan terhadang olehnya. Kuki memberikan bola jauh ke depan, Kagoshima mulai melakukan serangan. Susami memberikan umpan dia ke tengah. Ya, umpan yang sangat bagus. Bagaikan misil, Soga melakukan sundulan dari atas dengan serangan yang dahsyat. Angka kelima telah dicetak. Kagoshima Gakuen benar-benar tangguh. Kekuatan serangan yang luar biasa. Akan tetapi tidak ada satupun pemainnya yang tersenyum. Benar-benar bagaikan pasukan panser. Dan saat pertandingan yang diutamakan hanyalah pengambilan keputusan akurat tanpa melibatkan perasaan. Inilah sepak bola Kagoshima Gakuen. Kemampuan mencetak angka Soga striker Kagoshima telah meningkat jauh dari waktu kejuaraan nasional waktu itu. Itu semua berkat adanya Kapten Susami. Dengan adanya Susami sebagai penyusun jalannya pertandingan, maka Soga bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya sebagai penyerang tengah. Mereka lawan yang cukup berat bagi kita. Kalau terus begini, mereka akan jadi lawan di putaran semifinal. Pertandingan selesai, tim Kagoshima telah mencetak kemenangan telak dengan serangannya yang dahsyat dan pertahanan yang ketat. Mereka membuktikan ketangguhan tim Kagoshima. Nah, kini pertandingan kedua putaran perempat final akan segera dimulai. Pertandingan antara SMU swasta Kawasaki yang tahun kemarin telah menimbulkan kegemparan di kejuaraan musim dingin melawan Yamashiro yang baru pertama kali tampil. Kalau bisa memenangkan pertandingan ini, akan masuk 4 besar dan mendapatkan tiket untuk maju ke pertandingan semifinal di Stadion Nasional Jepang. Sudah aku bilang, aku tidak apa-apa. Aku melakukan semua ini karena mempertimbangkan staminamu. Babak pertama biar aku yang jadi kipernya. Kau boleh tampil di babak kedua. Dan pemimpin serangan adalah Yakumaru. Ya, serahkan saja padaku. Pasti aku akan membuat 2 gol atau 3 gol. Dengan memenangkan pertandingan ini, tahun ini kita bisa maju ke Stadion Nasional. Dalam pertandingan ini, Yakumaru banyak berperan. Kerjasama dengan Singo sangatlah kompak dan berhasil mencetak hat-trick. Di babak kedua, Katsuhiko turun bertanding. Goro pun kembali beraksi. Kawako menang dari Yamashiro dan berhak maju ke Stadion Nasional yang diimpikan. Hore, kalau begini menjadi juara pun bukan hanya sekedar mimpi. Goro, ini hebat sekali. Tim kita terdiri dari pemain terbaik ya. Iya, benar. Kita harus terus bertanding dengan anggota yang sekarang. Tidak boleh ada satupun orang yang hilang. Iya. Wah. Hebat ya. Akhirnya kita bisa kembali lagi ke sini. Ini yang namanya Stadion Nasional. Selama ini kita terus berjuang agar bisa menginjakkan kaki di lapangan stadion ini.
Kalian lihat di ujung sana, itu adalah lapangan nasional. Aku mulai gugup. Aku juga. Tim yang baru bisa masuk stadion nasional saja sudah begitu girang. Mana bisa menjadi lawan kita? Apa katamu? Kagoshima. Hajime. Apa dia yang namanya Goro? Hah? Iya, benar. Kecil sekali ya orangnya. Badanmu saja yang terlalu besar. Diam kau anak kecil. Kau tidak masuk di dalam hitunganku. Apa maksudmu? Maksudku, di kawaku tidak ada pemain lain yang patut diperhitungkan selain Goro. Sepertinya matamu harus diperiksa ke dokter ya. Jangan besar mulut hanya karena bisa mencetak hat-trick dari tim kelas 3. Apa katamu? Lepaskan aku! Cepat lepaskan! Akan kuhajar kau ya! Ayo, sini kalau berani! Sini! Sudah cukup Kuki. Ayo. Brengsek! Sepertinya kalian bisa menang di kejuaraan olahraga nasional karena aku tidak ada ya. Tapi hari ini akan aku perlihatkan kemampuan Kagoshimaku yang tidak bisa tertandingi. Tidak bisa tertandingi? Sepertinya hanya Kuki saja yang berbeda antara pemain Kagoshima yang terkenal ketenangannya. Hanya dengan badan yang tinggi belum cukup untuk main sepak bola. Kagoshima, kami pasti tidak akan kalah. Besar sekali ya stadionnya. Inilah Stadion Nasional, panggung yang kita idam-idamkan. Benar-benar hebat bisa bertanding disaksikan penonton yang begitu banyak. Impian kita bukan hanya bertanding di sini. Impian kita adalah menang. Sudah pasti, mana boleh kita kalah di lapangan sehebat ini. Iya kan? Ya, kita harus menang. Kita menang dan maju ke final. Kelihatannya kau berminat sekali, Katatsu. Bukankah kau sendiri pernah melihat setiap pertandingannya, Masahiko? Begitulah, karena aku asik saja melihat permainannya. Itulah hebatnya. Di Jepang ada banyak pemain sepak bola yang permainannya setaraf tingkat dunia. Tapi cuma sedikit pemain yang punya kemampuan untuk menarik perhatian setiap orang. Akechi, bagaimana pertandingan ini? Menurut pendapatku, setelah diperkuat Kuki dan Susami, pertahanan dan serangan Kagoshima semakin menguat, Kak. Kagoshima pasti menang. Sawamura? Iya, biarpun itu baru firasatku. Kalau begitu aku mau tanya padamu, senjata rahasia tim kita yang baru pulang dari Belanda, apa alasannya? Walaupun Kawako kemampuannya lumayan bagus, tapi mereka telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertandingan melawan Yamashiro. Jawabanku juga sama. Alasannya adalah kekuatan fisik dan stamina. Dua hal itulah yang menentukan. Memang kekuatan fisik dan stamina Goro seimbang dengan pemain Kogashima. Tapi anggota tim yang lainnya jelas-jelas tidak mampu. Jadi begitu ya. Kalau cuma Goro sendirian tentu akan sulit. Iya, Goro. Asalkan bisa menahan Goro, kami pasti akan menang. Goro, semangatlah, ayo berjuang. Penontonnya banyak sekali ya. Ya, sesaat lagi akan dimulai pertandingan putaran pertama semifinal kejuaraan sepak bola SMU antara SMU swasta Kawasaki yang mempunyai permainan sepak bola mengalir dan mengutamakan ciri khas setiap permainannya melawan Kagoshima Gakuen yang dijuluki sebagai pasukan hitam. Benar-benar pertandingan antara dua tim yang sangat berlawanan. Soga. Kick off dimulai untuk Kawako. Kubagaya Goro melaju ke depan. Sang misil hitam Soga membayangi Kubagaya Goro. Persaingan sengit antara dua ais, rebutan yang dahsyat. Kalau jatuh hanya karena seperti ini, mana bisa aku bertanding di pertandingan tingkat dunia? Luar biasa Goro, semangat yang sangat besar dengan kekuatan penuh yang mendorong Soga. Bagus, itu bagus sekali Goro. Teruslah berkembang dalam setiap pertandingan. Itulah yang menjadi daya tarikmu, Hebat Goro. juga dia. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata permainannya meningkat. Bagus, Goro. Aku juga tidak boleh kalah. Biarpun kekuatanku tidak seberapa, tapi dalam hal teknik aku tidak kalah dari siapapun. Yakumaru! Bagus. Kalau setinggi ini, kiper lawan tidak mungkin menjangkaunya. Akan aku masukkan. Kiper yang memiliki tinggi 195 melompat dan menangkap bola dengan begitu mudahnya. Pemain tengah tim bola voli nomor 1 menghadang bagaikan tembok yang tinggi sekali.
Percuma saja, bola tidak akan bisa lolos di atasku. Tangan sepanjang itu namanya pelanggaran. Biar sedikit yang pun kami tidak akan kalah. Serangan balasan dari Kagoshima. Kapten Susami menggiring bola, dia diikuti oleh pasukannya yang lain. Sial, tidak akan kubiarkan. Apa? Orang aneh, gerakannya banyak celahnya. Akan kurebut. Apa yang terjadi? Sato Shingo, pemain dengan teknik paling tinggi dari Kawako, gagal merebut bola dari Susami. Apa? Kenapa? Benar-benar hebat. Yang dia lakukan itu adalah Mukido. Mukido? Salah satu jurus dalam olahraga Kendo. Membiarkan musuh maju terlebih dahulu dan mengambil tindakan. Dengan jurus itulah, Susami jadi nomor 1 dalam Kendo tingkat SMU Jepang. Oh, jadi begitu ya jurus samurai. Soga! Umpan yang diberikan Susami diterima dengan baik oleh Soga. Wilayah depan gawang Kawako tanpa pengawalan. Ya, bagus. Soga melakukan tendangan. Akan kuhentikan. Gaya Goro kembali ke garis belakang dan melakukan penjagaan. Haluan yang bagus dengan kakinya, Goro berhasil menghalangi tembakan dari Soga. Untung saja. Syukurlah. Tepat perkiraanku. Iya, Kagoshima ternyata jauh lebih unggul. Kawako sepertinya tidak berkutik di hadapan serangan panser Kagoshima. mereka kuat sekali. Bagaimana ini Shimamoto? Iya. Wah, gawat. Mereka mulai gentar. Tenang saja, tenang. Tegarkan diri kalian. Ini kan pertandingan semifinal. Sudah pasti lawannya adalah tim yang tangguh. Tapi kemampuan kita juga tidak kalah dengan mereka. Jadi kita tidak boleh putus asa. Ayo semangat. Iya, baiklah. Terima kasih, Yakumaru. Kawako membangun serangan. Abe menunjukkan kecepatannya yang luar biasa dan melesat ke wilayah lawan. Berhasil. Akan tetapi kembali terhambat oleh pertahanan ketat Kagoshima. Abe, kita saksikan memberikan umpan dia kepada Shimamoto. Benar-benar tidak ada celah. Bagaimana Kawako mengatasinya? Shimamoto, oper kemari. Kapten. Bola diberikan kepada Goro. Kali ini, aku harus bisa menggoyahkan pertahanan lawan yang kokoh. Teknik yang sangat keras. Keras sekali, tendangan bebas. Posisinya sangat bagus di depan gawang. Ini peluang yang bagus yang diperoleh Kawako. Tendangan yang sangat menentukan ini sepertinya dipercayakan kepada Kuma Apa Gaya dia Goro. akan menembak langsung? Sudah pasti. Majulah kalau kau bisa. Kuma Gaya. Oh, ternyata cuma pancingan. Sato yang melakukan tembakan. Brengsek, berbalik arah. Bagus, ayo masuk. Berhasil dihentikan. Meskipun sempat terkecoh dan melompat ke arah yang berlawanan, akan tetapi Kuki sempat berbalik dan menghentikan bola dengan tangannya yang panjang. Sayang sekali Kawako. Mereka gagal Padahal itu mencetak peluang gol. bagus. Shingo, jangan dipikirkan. Dia kiper yang luar biasa. Kan sudah kubilang, tangannya yang terlalu panjang itu melanggar peraturan. Kenapa tidak dikasih kartu merah ya? Percuma saja kalian mengecoh aku. Aku tidak akan tertipu. Dengan kekuatannya yang penuh, Kuki langsung melempar bola menuju ke garis depan. Celaka, semuanya mundur. Ayo cepat, mundur. Serangan balik dari Kagoshima sepertinya tidak mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun. Saat ini menerobos pertahanan Kawako. Umpan diberikan di tengah. Di depan Soga berlari untuk menerimanya. Tidak akan kubiarkan. Lagi-lagi terjadi perebutan antara Goro dengan Soga. Siapakah yang akan lebih unggul? Ternyata Soga dengan sundulannya Soga menembak ke arah gawang. Sayang sekali kiper Kawako Hibino Katsuhiko berhasil memblok sundulan dari Soga dengan tinjunya. Bola yang terpental sepertinya diambil oleh Susami. Apakah dia akan melakukan tendangan langsung? Tidak akan kubiarkan. Bola diberikan ke samping. Sepertinya ada Soga di sana. Sepertinya dia akan melakukan tembakan. Gol! Misil hitam menghantam gawang pada menit ke-20 babak pertama. 1-0 untuk Kagoshima.
Umpan tidak terduga yang diberikan oleh Susami berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Soga. Kombinasi serangan dahsyat yang tidak terbendung oleh Kawako. Pasukan hitam Kagoshima Gakuin benar-benar luar biasa. Ini pukulan yang berat. Kawako kecurian angka pertama. Goro, bagaimana kau akan menghadapi Kagogaku yang begitu tangguh? Hari ini cukup sampai di sini dulu ya.